Ini topik kita pada malam hari ini. Ini adalah rancangan terbesar yang dibuat oleh Tuhan atau Allah, Sang Bapa, untuk keselamatan bagi umat manusia. Jadi, mengapa Yesus harus jadi manusia? Di sini, atas dasar kitab suci, kita bisa melihat bahwa ini sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Baik Yahudi maupun Kristen yang lahir dari rahim Yahudi itu memiliki pandangan yang sama. Saya mengambil kitab Ibrani 10 ayat 5 dan 6 ya. Di situ tertulis, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Jadi manusia yang kita tahu ini jatuh ke dalam dosa dan kita mati akibat dosa itu, dosa waris itu adalah kematian ya. Kita udah mengerti. Nah, mengenai Taurat yang harus korban bakaran dan korban sembelihan itu sudah tidak berlaku. Karena itu semua, karena kitab Taurat itu tidak bisa menyelamatkan orang-orang Yahudi untuk kembali kepada tujuan penciptaan mula-mula. Makanya di dalam Kejadian 3 ayat 15, rencana penyelamatan itu dilakukan oleh Sang Bapa dengan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perawan. Jadi mengenai Ibrani 10 ini adalah penyambung dari apa yang tertulis dalam Mazmur 39 ayat 7. Kemudian kita bisa tahu Yesus itu kedagingannya dapat dari mana. Ini ada di dalam Lukas 1 ayat 42. Di sini ada tertulis, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ini ucapan Elizabeth ya kepada Maria saat mereka bertemu. Jadi Yesus itu mengambil kedagingan dari buah rahim Maria, Bunda Maria. Nah, permasalahannya kenapa harus menjadi manusia? Ini penjelasannya kembali lagi. Di dalam perjanjian baru Ibrani 2 ayat 14 disebutkan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ini merujuk kepada kita. Kita punya darah dan daging ya, kita manusia. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, ini rancangan agung dari pencipta kita ya. Jadi kejatuhan kita ke dalam dosa itu membuat kita bisa mati. Awalnya kita tidak diciptakan untuk mati. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Gambar yang udah rusak oleh iblis itu, oleh ular yang disusupi oleh iblis itu dipulihkan dengan apa? Dengan Yesus menjadi manusia. Firman turun ke dalam daging yang diambil dari buah rahim Maria, menjadi manusia yang kita kenal Yesus, manusia Allah gitu. Nah, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambatan oleh karena takutnya kepada maut, dan itu sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh kepotong belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, ini seluruh bangsa ya. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, yaitu seluruh bangsa di dunia. Nah, jadi dia menjadi, kata kuncinya yang pertama tadi, dia adalah korban. Dia menjadi korban yang di dalam Mazmur 39 ayat 7. Tubuhnya menjadi korban yang sempurna. Dan dia juga menjadi imam besar. Imam besar. Jadi itulah dwi kodrat Yesus. Ini kesimpulan yang aku tulis. Demikian pula keilahian Kristus tidak terletak kepada kemanusiaan jasmaninya. Karena keilahiannya terletak kepada firman, sang firman itu sendiri. Itu. Yang adalah roh dan pribadi dalam dirinya.
Nah, ini kemudian tadi manusia, ini Allah. Allah, saya tidak memberikan ilustrasi apapun karena Allah itu tidak dapat digambarkan. Kemudian begini. Nah, sesuai apa yang tadi mengenai rancangan penyalipan ya, kita lihat di dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Ini saya mengambil LXX ya, karena kita tahu Yesus dan para rasul itu membaca LXX, bukan teks yang setelahnya ya. Septuaginta ya, maksudnya ya, Septuaginta, betul. Ini sesuai dengan tadi tentang dia adalah pendamaian. Ini tertuang juga di dalam Yesaya 9 ayat 5 bahwa dia akan ini, besarlah pemerintahannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan. Damai sejahteranya akan berada di atas tahta Daud dan di atas kerajaannya untuk mengatur dan menegakkan dengan kebenaran dan penghakiman sejak saat itu dan seterusnya hingga berabad-abad lamanya. Gitu. Jadi dia ini sebagai raja damai ya. Kita tahu Yesus adalah raja damai dan dia berada di atas tahta Daud. Nah, itu digenapi oleh nubuatan yang ada di bangsa Yahudi sendiri bahwa Mesias itu harus dari keturunan Daud, tidak bisa dari keturunan Ismail. Dan ini digenapi oleh Yesus di mana Maria adalah keturunan Daud. Nah, yang tadi mengenai kenapa harus disalib, jadi sesuai saya jelaskan tadi dan iman Kristen pada umumnya sepakat dan melalui ajaran para rasul kita memahami bahwa penyalipan ini adalah penebusan terhadap hukum Allah itu sendiri. Inilah ayatnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena Yesus itu adalah dia tidak berdosa dan dia tidak bercacat celah, dia adalah persembahan yang sempurna, maka kutuk ini tidak berlaku. Dan kutuk ini menjadi terpatahkan di kayu salib. Ya, ini aku lanjutin. Ini tentang apa? Tubuh kemuliaan ya. Ini mungkin tubuh kebangkitan. Mungkin ini topiknya selanjutnya lagi. Mungkin sampai situ dulu. Oke, next time. Konsep pertama yang diajarkan oleh Alkitab kalau menurut saya adalah ketika proto-evangelion itu, di mana Yesus atau firman itu menjanjikan bahwa ada satu anak yang akan lahir dari sang wanita dan akan si iblis akan meremukkan kakinya, ya kan? Tetapi sang anak akan meremukkan kepala sang keturunan sang ular itu, kan gitu. Lalu setelah itu Yesus atau Firman memberikan baju kepada Adam dan Hawa, di mana mereka pada saat itu hanya memakai cawat kain dari daun. Nah, itu melambangkan adanya pengorbanan, kan gitu. Nah, konteks ini yang mau tidak mau harus kita terima bahwa itu adalah gambaran dari adanya penebusan atau korban penebusan itu gitu loh. Memang itu yang kita bawa sampai puncaknya itu adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Kira-kira seperti itu. Ketika agama-agama lain atau orang yang berbeda agama itu tidak mengerti culture konteks ini, ya, maka mereka akan kebingungan. Sedangkan kalau menurut saya yang saya pelajari di agama kebudayaan Yahudi sendiri, mereka itu tidak kebingungan ketika dibilang Allah itu esa, gitu kan? Keesahan culture konteks mereka, Allah yang esa itu adalah Allah yang mempunyai firman dan roh, nah, ya kan, yang menjadi satu, tidak pernah terpisah gitu. Itu adalah konteks culture konteks gitu, yang kita percaya kealahan pada bangsa Israel ini yang kita adopsi, yang di kemudian hari ketika Yesus lahir yang kita percaya sebagai sang juru selamat menjadi sang Mesias, seperti itu. Ketika ada orang yang datang membawa, dia bilang dia meneruskan culture konteks ini,
dan tidak mengerti itu, maka terjadilah peruncingan sampai sekarang. Ya benar yang disampaikan Pak Hin itu. Karena emang di Alkitab sudah tertulis ya. Untungnya udah tertulis. Jika Betul. ada orang yang membawa Yesus yang lain, itu terkutuklah dia gitu. Jadi Yesus itu ya hanya satu yang kita ketahui dalam iman Kristen. Kalau ada yang cerita dengan versi yang berbeda, ya itu kita pastikan itu adalah KW dan tidak bisa dipercaya gitu. Karena ajaran yang benar Tuhan Yesus sudah memateraikan dengan nama ke-12 rasul itu. Bisa kita lihat dalam kitab Wahyu. Itu. Kalau nggak tahu nama 12 rasul itu, ya itu kita pertanyakan. Benar. Makanya kematian yang Yesus itu karena seperti tadi di Ibrani 2 ayat 14 di ayat selanjutnya kan, karena dia mengasihi manusia, bukan malaikat yang dia kasih ini. Dikasih ayat berapa itu, Pray? Ayat 16. Iya, ayat 16-nya karena dia mengasihi manusia gitu loh, bukan malaikat ini ya. Manusia ini yang tertawan sama kuasa iblis. Kita ini kan mati karena kita itu jatuh dalam dosa. Iya kan? Kita itu mati karena jatuh dalam dosa. Mungkin orang-orang yang lain mati karena punya nyawa. Ini enggak. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, rupa Elohim, rupa Tuhan, bukan untuk mati. Tapi kematian itu justru ada karena kita mengenal dosa. Dengan kita jatuh dalam dosa, kuasa iblis, maut, dan dosa itu merasuki setiap diri manusia tidak terkecuali. Yang bisa mengalahkan itu ya hanya dari ilahi aja sendiri. Ilahi itu sendiri. Itulah sosok Mesias, anak manusia itu, Pak. Kalau menurut aku sih gitu. Ya, jadi ini bukan tentang hapus mengampuni, karena Yesus pun di dalam dunia ini dia mengampuni orang kok. Pulanglah, dosamu telah diampuni. Kan bukan itu yang maksudnya Yesus datang menebus dosa, mengampuni setiap manusia dosa yang enggak, bukan. Tapi tentang kuasa dosa, maut, dan iblis ini yang mau dilepas. Ya nggak apa-apa. Lihat lagi ini ya, di Kejadian 3 ayat 15 ini kan, ini bener-bener Tuhan itu menggenapi firman-Nya ya. Dia menepati janjinya. Di mana keturunan ini akan meremukkan kepalamu gitu ya. Ketemu perempuan ini. Benar, memang Yesus dari yang merupakan anak Maria tanpa ada campur tangan laki-laki. Itu jelas gitu. Kita bisa melihat kejelasan dan keseriusan gitu. Keseriusan penepatan janji Tuhan dan keseriusan Tuhan dan kasih Tuhan kita bisa melihat. Lihat melalui iman kekristenan kita bisa melihat keseriusan Tuhan dari rencana yang unik ya. Ada manusia yang lahir dari bukan campur tangan laki-laki, yaitu Yesus. Ini benar-benar digenapi. Kejadian 3 ayat 15 ini benar-benar digenapi dan benar-benar menjadi fenomenal buat seluruh dunia. Tapi kalau kita lihat dari sejarah literatur dari teman-teman yang beragama lain, ada manusia yang juga lahir tanpa campur tangan laki-laki. Tiba-tiba dia dipukulin orang, disalib, terus dia berubah. Dia yang disalib bukan dia, gitu. Disalib bukan dia, tiba-tiba dia ke langit. Dia ke langit. Ditarik, entah dia ditarik atau dia terbang gitu kan. Kalau kita lihat jadi aneh. Apa maksud rancangan Tuhan membuat tokoh ini tidak lahir dari hubungan biologis yang normal gitu. Jadi kan lucu. Kenapa mesti dia tidak punya bapak kalau dia cuma tujuannya pada saat dia mau dihukum mati dia ngabur digantikan sama muridnya atau temannya gitu. Konyol kan. Jadi nggak ada meaning ya. Jadi nggak ada meaning gitu ya maksudnya kok. Ini benar. Iya betul. Bahkan tidak bisa dijelaskan juga kenapa dia mau dibunuh. Salah dia apa gitu. Kalau Yesus kan jelas. Karena dia mengaku Allah, dia mengaku anak Allah. Artinya dia adalah orang Yahudi itu mengerti. Ketika dia mengakui anak Allah, artinya dia setara dengan Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia itu Allah. Nah kalau yang satu lagi, itu nggak tahu kenapa dipukulinnya gitu. Mau disalib. Romawi mau nyalib dia sama Yahudi, bingung. Nah gitu. Jadi meaningless. Iya sih betul ya.
Tapi kalau di kalangan mereka gini yang ku tahu. Oh, itu hanya menunjukkan ke apa? Kekuasaannya Tuhan. Kalau dia bisa dilahirkan tanpa tanpa dari campur tangan manusia. Kalau Ini kenapa orang sebelah itu mikirnya Yesus itu hanya rasul gitu kan, hanya manusia biasa. Karena mungkin mereka menganggap sama seperti yang dulu-dulu gitu, kayak Musa dikasih Taurat, setiap itu Musanya disuruh kasih tahu isi Taurat sama umatnya. Udah gitu mati, udah selesai. Mungkin begitu juga sama Yesus ini. Mereka berharapnya atau mereka udah kasih patokan tuh ya, Yesus tuh manusia, cuman ngasih tahu isi Injil itu apa gitu. Dan mungkin mereka juga nggak ngerti isi Injil itu apa, ataukah mereka mau pisahkan Injil itu perjanjian baru atau bagaimana. Kalau mereka mau pisahkan Injil itu hanya perjanjian baru, berarti Yesus itu datang hanya sebagai utusan, hanya untuk mengasih tahu isi Injil. Karena itu sih gue mikirnya kenapa orang sebelah itu mikir kalau Yesus itu hanya manusia, tanpa mereka tahu kenapa manusia itu harus diselamatkan, dan diselamatkan dari apa. Itu yang mereka nggak tahu, kan gitu kan. Itu sudah ketetapan, menurut aku ketetapan itu. Sejak Adam, karena Adam jatuh dalam dosa, Tuhan mengambil korban untuk si Adam. Kalau kita merujuk lagi, dari mana Yohanes bisa tahu? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yohanes 1 ayat 20 berapa? Coba dibukakan lah itu ya. Memang harus jadi kurban. Namanya kurban harus mati. Nah, aku pernah dengar ada orang Ya, berapa domba? Kristen, Sorry, domba. Ayat berapa tadi? Yohanes 1:29. Oke, oke. anak domba Allah itu ya. Nah, kenapa dikatakan Sudah. anak domba Allah? Gitu loh. Kok tidak dikatakan anak manusia Allah? Wahai domba, kenapa domba? Merujuknya kemana kalau enggak domba? Domba dari dulu itu buat pengorbanan. Apakah pengorbanan tidak mati? Nah, aku pernah dengar orang Kristen katanya Yesus tidak mati. Wow. Yesus sendiri mengatakan, aku mati, tapi lihat aku bangkit. Yang bicara dengan siapa itu? Kalau tidak salah loh ya. Aku bukan penghafal Alkitab. Ayat-ayat berapa gak? Cuma aku ingat bahwa Yesus pernah berkata kepada Thomas, aku mati, tapi lihat aku sekarang bangkit. Mungkin tahu teman-teman ayatnya itu. Iya, iya. Iya. Memang Yesus harus mati. Mati untuk apa? Untuk menebus dosa. Kalau dia tidak mati semaput, atanya pingsan. Itu domba di screen udah ada. Jadi kalau merujuk sini memang harus dia. Untuk menghapus dosa bagaimana? Ketetapan Tuhan untuk menghapus dosa gimana? Apakah dia melanggar ketetapannya sendiri? Tuhan kita nggak seperti itu. Janjinya iya dan amin, ketetapannya iya dan amin. Jadi jelas memang teman-teman ya, Yesus memang harus mati. Gitu. Ada yang merujuk itu katanya kalau nggak salah yang ular itu yang mematuk ke sendi, apa? Matuk sendi dan dia akan meremukkan kepalamu. Itu hikmahnya ngeri loh ya. Aku nggak coba ini anuku ya, pemahamanku ya, boleh ya. Bahwa iblis percaya bahwa Mesias Yesus ini akan menguasai dunia, akan menjadi raja dunia. Nah, dia ingin Yesus itu mati supaya nubuat tentang itu tidak terlaksana. Karena apa? Logikanya gini, jika ular mematuk kan mati. Bagaimana dia memecahkan meremukkan kepalanya? Jika orang yang dipatuk itu sudah sakit mati, bagaimana ular itu dibunuh? Ya toh? Kan logika manusia gitu toh. Tetapi itu beda. Jadi iblis ingin Yesus itu mati supaya iblis menang. Jika saya bunuh, umpamanya dia terbunuh mati, gitu. Jadi akulah penguasanya. Karena ada nubuat dia akan menjadi raja bagi seluruh dunia. Gitu. Tetapi karya Tuhan memang nggak bisa dinalar sama manusia. Sebelum Alkitab ini digenapi, sebelum semua itu digenapi. Setelah digenapi baru kita tahu rancangan Tuhan. Karena sudah digenapi, kita tahu endingnya bagaimana. Ternyata iblis dikalahkan dengan kematiannya Yesus. Kalau Yesus tidak mati, menanglah si iblis.
Karena tidak ada pengampunan dosa, tidak ada pengorbanan. Nah, tubuh dan dagingnya nggak ada, percuma apa? Dia hidup kok. Apa yang ditumpahkan? Darah tidak ada, daging tidak ada. Inilah perjanjianku, tubuhku, darahku. Gitu. Jadi yang direncanakan iblis supaya Yesus mati itu membunuh dia. Itulah ular dikalahkan. Aku juga heran abad sekelas dia ya. Aku pernah dengar sepintas karena ngomongannya seperti itu. Aku langsung out. Nggak nonton lagi. Ah, kacau nih orang tuh. Memang Yesus harus mati. Itu semua harus ada dibuatkan. Oke, mungkin ditambah lagi teman-teman. Terima kasih. Mau nanya tentang Ya. penebusan. Mungkin Boleh, ada boleh. hubungannya atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi mau belajar. Ya, silakan. Penebusan Yesus itu untuk siapa sih? Apakah hanya untuk manusia kah atau untuk siapa gitu? Kalau memang hanya untuk manusia, kenapa juga langit dan bumi ada yang baru seperti manusia mendapatkan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan gitu. Cuma mau nanya itu aja. Seperti yang udah dibicarakan juga sih kalau tentang itu kan di Ibrani berapa? Ibrani 2 ayat 16. Kenapa Iya, ada langit dan bumi baru kalau cuma untuk manusia seperti itu? iya karena kan dari kalau yang sejauh aku tahu ya, yang dari kitab Kejadian, karena jatuhnya manusia dengan dosa itu semua itu juga ikut terkutuk, bahkan bumi tempat kamu berpijak pun terkutuk. Akibat dosa manusia ini, makanya kita kan bersusah payah kan, kira-kira di Kejadian berapa tuh aku lupa ya, yang dari bumi lah yang mencari nafkah tuh, kira-kira itu ya, aku lupa tuh ayatnya. Ya 3:15 bumi ini kalau nggak salah itu. 3:15-16 itu ya. Ya bumi itu semua tempat kita berpijak ini juga ikut terkutuk akibat keterberdosaan manusia itu semuanya. Bukannya karena semuanya langit ini berdosa, enggak. Tapi akibat dari manusia berdosa inilah semuanya juga terkutuk. Mas, Tapi kan temanya Yesus kok mati ya. Kalau aku hanya Silakan, Geser. menambahkan ya, sebenarnya ini kesimpulannya adalah karena kasih Bapa kepada anaknya. Itu aja sih, karena di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Itu aja sih. Tapi iya, tapi kan masalahnya gini, teman-teman yang di luar sana itu kan apa ya, memandang tentang dosa itu kayak main-main gitu loh. Bercanda gitu. Dosa itu tuh bukan main-main. Orang buat dosa, udah diampunin pergi, cuma diusir juga. Nggak ada hukumannya, nggak jelas. Nah, ini yang kita juga harus kita beritakan toh. Ini karena dosa ini nggak main-main. Memang benar kalau kita manusia ini nggak dikasihani, Adam itu disuruh makan juga tuh buah kehidupan, biar sama kayak iblis. Tapi kan akhirnya dihalangi juga kan, untuk manusia itu masuk ke pohon kehidupan itu. Kita jelas ininya, alurnya kita ini jelas. Kalau mereka missing link, kalau menurut pribadiku gitu sih, kira-kira gitu. Ya kita mengerti bahwa Allah itu kasih dari sini, karena sifatnya kan kasih. Dia tidak hanya Maha Pengasih, karena kasihnya dia itu, kasihnya yang besar itu, dan hukumnya yang tegas, itu ketemunya di palang salib. Hukumnya tegas, kasihnya besar. Ya itulah. Kalau tanpa itu nggak bakal ngerti Allah itu kasih. Nah, kadang gini loh teman-teman ya, yang suka teman-teman kita dari Islam itu suka kebingungan, atau teman-teman yang bukan dari kekristenan itu suka kebingungan ketika mereka melihat kok sosok Yesus ini kok bisa mati ya gitu. Nah, dan juga mereka bingung karena mati kok bisa dipanggil Tuhan ya, kan gitu. Nah, ini kadang-kadang teman-teman dari pihak Muslim juga kalau membaca Alkitab nih, kalau mereka jeli ya, mereka akan mengerti satu hal begini. Yesus di Alkitab, di Perjanjian Baru, dia sering menyatakan dirinya sebagai anak manusia.
Dan mereka percaya Yesus itu manusia karena dia bilang dia anak manusia gitu kan. Padahal itu adalah nubuatan Daniel bahwa dia adalah sang Mesias yang harus mengambil rupa manusia. Nah, tetapi di dalam perjanjian baru yang sama, dia juga bilang dia anak Allah. Ya kan? Ketika logikanya dia menganggap anak manusia itu, dia percaya Yesus adalah manusia, mengapa ketika Yesus bilang dia anak Allah, dia nggak percaya kalau dia Allah? Simpel kan? Kebingungannya teman-teman Islam ini nih, kedwinaturan ini gimana sih cara kerjanya gitu loh. Nah itu yang mungkin teman-teman dari pihak keislaman itu bingung. Nah makanya kita harus di sini nih kita mencoba memberikan edukasi yang sederhana mungkin supaya mereka mengerti gitu ya. Karena ketika dia menjadi manusia dan juga dalam perjalanannya tentang nubuatan sang Mesias itu harus mati di kayu salib untuk menebus dosa, tidak mungkinlah dia menjadi seekor binatang atau menjadi sesuatu yang lain selain manusia itu sendiri gitu, teman-teman ya. Nah, tetapi Yesus itu bukan manusia yang menjadi Tuhan gitu. Tidak. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia ditambahkan kemanusiaannya gitu. Banyak teman-teman ini dari pihak Muslim itu termakan oleh polemik-polemik yang mengatakan bahwa Yesus itu baru jadi Tuhan di tahun 325 ketika konsili Nikea dan lain-lainnya gitu ya. Kalau bisa aku pesan sih Matius 26 28. Bentar. Kalau bisa satu perikop lah biar enak. Ya itu bro di layar bro. Pesanan sudah diantar plus bonus ya bro, ayat-ayat sebelumnya. Siap, saya bacakan terpaksa ya kan. Bayarnya kan dibaca ya. Iya dong. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kalau manusia biasa mengajarkan ini roti jadi tubuhnya, ini kan sedeng. Apa maksud dari ayat ini? Nanti Pak Cayapas yang jelaskan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan masa anggur disamakan dengan darah? Kalau nggak sedeng apa ini? Ada apa maksudnya? Itu. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaanku. Jadi fokusnya ini tubuhnya sama darahnya ditumpahkan. Terus apa maksudnya? Kalau dia tidak mati, dia harus mati. Ini sebelum mati loh dia. Dia belum mati loh, ini masih perjamuan kudus, perjamuan terakhir. Tapi dia menyatakan bahwa darahnya akan ditumpahkan. Kalau kita merujuk lagi ke bawah lagi, kita akan tahu maksudnya apa. Dia memang harus mati. Bukan nggak boleh mati, harus mati. Kalau umpamanya Yesus nggak mati, menanglah si iblis. Karena tidak ada pengampunan dosa. Mungkin gitu, mungkin ditambah Pak Cayapas. Terima kasih. Ya ini Yesus kan juga bilang dia akan berulang kali dia bilang di PB itu bahwa dia akan anak manusia akan diserahkan dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Demikian juga tulisan para rasul ya bilang bahwa kami apabila Yesus tidak mati dan bangkit maka sia-sialah pemberitaan kami gitu. Bahkan Yesus juga bilang perbuatlah mengenai perjamuan kudus ini, dia bilang perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Di dalam teks aslinya kan di situ anamnesa. Jadi bukan peringatan upacara, melainkan menghadirkan. Nah itu tadi benar dibilang di Bang Domba itu. Memang dengan dalil ini saja ini sudah tidak terbantahkan. Gitu. Karena kita tahu Yesus tidak mungkin berbohong kan. Terus dia bilang itu tubuh dan darahnya, terus itu ternyata bukan. Artinya Yesus bohong. Kalau dia berbohong, dia berdosa. Kalau dia berdosa, maka dia tidak akan bisa diangkat ke langit.
artinya Allah yang mengangkat dia juga bisa bergabung dengan dosa. Injil di mata Islam di RT 6 itu salah semua. Kalau kalian pengen tahu buktinya, coba kalian kasih nasihat kepada teman apa siapa dengan menggunakan kata firman Tuhan seperti ini dalam Alkitab seperti ini. Langsung dia kafir. Dia tidak mendengarkan kata-kata yang benar-benar bijaksana. Karena ada imbuhan dari ada Injil Yesus firman Tuhan, ini bijaksana dibuang ke sampah. Jadi umat Kristen jangan lemah hatimu. Kalau Injil itu disalahgunakan semua, salah semua. Tetapi Injil akan dikatakan benar karena mereka mengaku lebih Kristen daripada kalian. Ya. Jadi kuatkan hati kalian kalau dikatakan Injil itu bla 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 bla. Memang harus seperti itu. Mereka harus seperti itu untuk meruntuhkan iman kalian. Tapi merengek-rengek Tuhan kita sama, Yesus kita sama. Ya, kita manusia ciptaan Tuhan bla 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 lah. Bilang Tuhan kita beda. Kalau Tuhan kita sama, ngapain lu ngata-ngatain firman Tuhan gue? Gitu? Benar. Gue punya pendirian sendiri, kita punya jalan sendiri. Kalau Tuhan sama, ya. Kalau seumpamanya Yesus kita sama, ya, ngapain aku masuk ke tempatmu? Jika dikatakan kami lebih mencintai Yesus daripada Kristen, buktinya mana? Yang mudah aja tidak kalian lakukan. Apa? Baptis. Itu dalam hal Kristen, itu dasarnya dulu. Jika ingin percaya Yesus, ya kan? Bahasanya stempel kan? Benar kan karcisnya. Sorry. Dan lo gak lakuin. Terus kalau dibaptis lu dalam nama siapa? Jangan lu baptis ke sana, ya aku udah baptis bro di kamar mandi. Sedeng lah bro. Gitu? Itu. Jadi jangan samakan. Pede lah dengan iman kalian. Pede. Jangan banding-bandingkan, kita berbeda. Udah itu. Thank you. Ya menarik ya membahas soal konsili. Jadi memang bapak-bapak gereja itu hanya menegaskan kembali bahwa Yesus itu bukan seperti tuduhan Muslim yang dijadikan Tuhan pada masa itu, tetapi menegaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Nah ayatnya kan ada jelas di Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu, ya kan? Itu Petrus menyampaikan kepada orang Israel bahwa Yesus yang engkau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, kalau kita lihat, ini kan Petrus mengutip ayat sebelumnya itu tentang apa ya, Daud ya. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa di Daniel 7 itu, di Daniel 7 ayat 13 itu kan jelas dikatakan bahwa kepada anak manusia itu diberikan kuasa gitu. Nah, jadi Yesus diberikan kuasa, ya anak manusia ini diberikan kuasa, itu bukan baru saat dia disalibkan mati baru kuasa diberikan gitu. Tetapi sudah sejak semula sudah dikatakan oleh para nabi. Petrus mengulang kembali apa yang pernah diucapkan para nabi supaya oleh kesaksian para rasul ya itu menjadi sinkron dengan apa yang diucapkan para nabi bahwa inilah Mesias yang engkau tunggu. Dialah Kristus itu. Jadi ini konsentrasinya ini Petrus sedang menyampaikan ini kepada orang Yahudi karena mereka kan yang menyalibkan itu. Jadi di sini Muslim harus paham bagaimana Suaranya hilang. Suaranya hilang. Halo? Roger. Halo? Ya. Iya. Ya. Lanjut. Jadi apa yang dituduhkan Muslim tentang Konsili 325 itu tidaklah benar. Konsili itu untuk menegaskan. Jadi tanpa penegasan itu pun ya, memang Alkitab sudah menyatakan itu, tetapi kenapa itu perlu penegasan ulang? Karena pada saat itu ada pertentangan yang menolak Yesus itu Tuhan. Nah, saudara Muslim harus paham sampai di sini gitu. Jadi jangan menyerang sesuatu yang saudara-saudara nggak paham gitu. Itu saja Pak. Makasih. Oke. Ya, mengenai Konsili 325 ada yang mau tambahkan?
Nggak ada. Kalau konsili itu Cukup sih. setahu aku cuma kredo aja ya. Makanya aku bilang itu cuma Untuk kredo. penyataan Tuhan itu seperti apa di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Mereka merumuskan itu karena apa sih maksud Tuhan ini? Apa sih pesan-pesannya itu? Jadi diambil semua perjanjian lama, perjanjian baru. Oh ini loh, pernyataan diri Allah itu seperti ini. Menurutku gitu, menurutku Konsili- ya. Ini teman-teman, kita balik lagi ke topik ya. Ketika ada yang bertanya gitu ya, kok Yesus kok mati? Nah, kira-kira teman-teman mau jawab apa? Silakan. Ya memang harus mati untuk menebus dosa manusia. Oke. Karena sudah tertulis itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan dia sendiri, Yesus sendiri menyatakan di perjamuan terakhir itu. Ya. Sebelum perjamuan terakhir pun dia sudah menjanjikan, aku akan pergi, kamu akan, banyak itu ayatnya itu. Oke. Yang lain? Jadi kalau saya melihat memang Allah itu setia kan, apa yang telah diucapkannya di perjanjian lama, dia setia terhadap janji yang diucapkan. Karena kalau dia nggak tepati itu, berarti Allah ini Allah yang tidak konsisten kan dengan firman-Nya sendiri. Nah, makanya kami sebagai orang Kristen ketika ada orang yang mencerca bahwa kok Tuhan kalian mati gitu kan, loh itu membuktikan bahwa Tuhan kami itu konsisten, bukan kayak Tuhan-Tuhan yang lain yang ngomongnya sebentar A, sebentar dia B gitu kan. Jadi lihat esensinya, kenapa seperti itu kan? Apa sih kenapa sih dia mati gitu kan? Kan kita mau cari tahu alasannya. Nah, firman yang telah diucapkan itu tidak bisa dibatalkan begitu saja. Jadi dia Allah yang setia itu memang harus menggenapi itu. Dia harus menggenapi janjinya sendiri gitu. Jadi itu aja saya singkat. Oke. Aku boleh tambahin Pak. Aku mau mempertegas kembali sebenarnya ini penjelasan yang udah dijelasin sama si Bro Kayapas tadi. Ibrani 2 ayat 14. Itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Betul. Sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itu jelas ya. Itu semuanya udah ada tertulis itu.